Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Sekali lagi, mohon perhatian delegasi. Harap menuju ke tenda acara. Sekali lagi untuk seluruhnya ke depan, jalan.
Hadirin sekalian, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Pak Jika. Iya, siap. Pak Kanwil, Pak. Kanwil. Kakak, Endang. Siap. Kapitan Pondok Bambu. Iya. Jadi penari-penari cantiknya dari beliau. Oh iya. Kak Ika, Pak Ika. Dari kami. Harus dong, harus. Saiful Hidayat beserta kakak Happy Farida Jarod Saiful Hidayat beserta pimpinan Parti Nasional Baik, semangat. dan pimpinan Ini Pak, ada yang tadi dodol kayak DKI Jakarta. Baik, baik. Masih ingat sama saya? Masih ingat? Ini dulu ke Blitar. Blitar. Ke Blitar. Harus megang macam. KDMS, dirigen Oh iya. orang Sama top Kak. Pak. Yang mendapat penghargaan. Ya. Yang sekarang Waka sekarang Pak. Waka. Iya. Kalau dinas yang memang basisnya. Mapinda memang. Contohnya aku Bumi Dodo. Dulu masih ke Blitar. Suka lihat nih di TV. Luar biasa. Kata judi. Persiapan apel. Barisan disiapkan.
Haja Silviana Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. 3 kali tepuk Pramuka. Pramuka, Pramuka, Pada Muda Karana, yes! Terima kasih. Yang kami hormati Kakak Jarod Saiful Hidayat selaku Wakil Habida Provinsi DKI Jakarta beserta Kakak Happy. Yang kami hormati kakak-kakak seluruh undangan serta adik-adik, kakak-kakak peserta apel besar Pramuka dalam rangka Hari Ulang Tahun Pramuka ke-55 tahun 2016. The real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Kebahagiaan yang paling nyata adalah memberikan kebahagiaan pada orang lain. Itulah kalimat Sir Lord Baden-Powell, Bapak Pandu Dunia. Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan non-formal akan melengkapi pendidikan informal yang diperoleh anak-anak dalam keluarga dan pendidikan formal di sekolah, mengingatkan bahwa pendidikan formal tidaklah cukup. Tidak cukup untuk menghasilkan kaum muda yang handal dan berkarakter. Sedangkan peranan keluarga sebagai pelaku pendidik informal yang dilakukan oleh orang tua dalam membentuk karakter anak sangatlah penting. Sementara persoalan kaum muda sering terjadi di antara rumah dan sekolah, maka menjadi penting peranan gerakan Pramuka dalam mengatasi segala permasalahan kaum muda yang sering terjadi dewasa ini. Kerjasama sinergis antara lembaga pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan informal dalam keluarga sangatlah penting dan menjadi keharusan demi mewujudkan kaum muda yang lebih baik. Gerakan Pramuka yang kini berusia 55 tahun tentu tidak sama suasana dan kondisinya ketika dilahirkan. Perlu rebranding Pramuka baru yang diminati kaum muda. Pramuka hendaknya dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak terkesan kuno dalam era komunikasi digital dewasa ini. Pramuka harus dapat menangkap fenomena ini dalam era kebebasan berkomunikasi. Sebagian besar adik-adik kita merupakan generasi cyber yang online. Setiap saat selalu update statusnya, termasuk pagi hari ini. Pasti dan yakin saya, Facebook, Twitter, Ads, semua sudah menyenangkan bagaimana kegembiraan kita dalam menghadapi Hari Ulang Tahun Pramuka ke-55. Peringatan Hari Pramuka ke-55 tahun 2016 sesungguhnya akan dilaksanakan tepat pada tanggal 14 Agustus, namun karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan pelaksanaan pembukaan Jambore Nasional ke-10 yang berpusat di Cibubur, dan hari ini saya merasa berbahagia karena Sekjen dari Kuarnas telah hadir, dan terima kasih juga Kak Raffi dengan Kak Sobur telah mewakili Kuarnas. Kita ketahui pada saat saya dilantik pada tahun 2013, 10.000 pramuka menghantarkan saya untuk menjadi ketua Wakil Daerah Gerakan Pramuka, dan pada saat itu alhamdulillah saya telah diberi amanah langsung oleh Ketua Mapida Provinsi DKI Jakarta, Kakak Joko Widodo. Kemudian tahun kedua, 20.000 peserta pada tahun 2014 ikut merayakan Hari Pramuka yang berada di Monas. Tahun ketiga, 2015, 30.000 pramuka telah hadir di sini menunjukkan segala aktivitas dan prestasinya. Tahun ini
di ulang tahun yang ke-55, alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak, 40.000 anggota Pramuka telah hadir bersama-sama. Bukan saja gerakan Pramuka binaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wakil daerah gerakan Pramuka DKI Jakarta, tetapi binaan Lapas Narkotika Cipinang di bawah pimpinan Kak Andika yang tentu binaan dari Kak Endang selaku Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta. Juga ditambah dengan Pramuka binaan Pondok Bambu di bawah binaan Kak Ika. Terima kasih sudah menunjukkan kebolehannya. Tetapi di samping itu saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pramuka yang berada di lini-lini terdepan di kuartir cabang. Terima kasih kakak-kakak para ketua kuartir cabang se-DKI Jakarta, juga kuartir ranting yang telah mengajak kakak-kakak dan adik-adik semua untuk merayakan hari ulang tahun ke-55. Bahkan kami mengucapkan terima kasih juga mendadak kami menghubungi Kak Adi MS. Beliau adalah dirjen yang bukan pada level nasional saja, tetapi dengan orkestranya sudah mendunia, tapi beliau masih mau menjadi dirjen untuk kita nanti bernyanyi bersama-sama. Mohon maaf, saya yakin Kak Adi juga nanti akan menampilkan yang terbaik, walaupun baru diminta 2 hari yang lalu. Terima kasih Kak Adi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Bapak Waka Mabida. Kami juga telah melantik dalam pergantian antar waktu karena Waka Bina Abdi Masdiana Kak Firmansyah selaku Kepala Dinas Olahraga yang pada saat pelantikan belum menjadi Kepala Dinas, kami ganti karena sesuai dengan aturan penganggaran Kepala Dinas adalah KPA, maka kami minta Kak Subejo Kepala Dinas Pemadam Kebakaran untuk menjadi Waka Abdi Masdiana. Terima kasih. Sinergisitas Dinas Pendidikan, Dinas Damkar, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, dan seluruh SKPD yang berada di DKI Jakarta, alhamdulillah selalu siap membantu, termasuk Kepala Biro Umum. Terima kasih. Dan hari ini Pak Wagub, kami juga akan memberikan penghargaan kepada para SKPD yang telah sangat membantu kami, khususnya pada saat Jambore Nasional. Hampir semua kepala-kepala SKPD membantu suksesnya Jambore Nasional. Bapak Waka Mabida yang saya cintai, saya banggakan, Kak Jarod Saiful Hidayat. Saya ingin ini sudah menjadi tradisi membacakan sejarah singkat gerakan Pramuka, agar para generasi muda tahu betul bagaimana gerakan Pramuka ini, sejarah dan perkembangannya. Sejarah gerakan Pramuka di Indonesia diawali dari sejarah scouting dunia yang dikembangkan oleh Bapak Kepanduan Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tingkat kejahatan pada tahun 1907. Pengalaman keberhasilan beliau sebelum dan sesudah perkemahan di Brownsea ditulis dalam buku yang berjudul Scouting for Boy. Melalui buku itulah kepanduan berkembang termasuk di negara kita. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai sejak masa hingga Belanda dengan adanya cabang Netherlands Pathfinders Organisasi atau NPO pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama telah memiliki kuartir besar sendiri. Kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging NIPV pada tahun 1916. Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia mulai tampak dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia pada tanggal 23 Mei 1928. Pada tahun 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia bulan April 1938. Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27
29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 garing bagian A tertanggal 1 Februari 1947. 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia atau APindo, ulangi IPindo, sebagai suatu federasi, dan pada tahun 1953 IPindo berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. Berdasarkan ketetapan MPRS nomor 2 MPRS garing 1960, Presiden selaku mandataris MPR 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh gerakan kepanduan Indonesia di Istana Negara. Presiden mengungkapkan bahwa seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Raja Muda Karana Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Selanjutnya dilegalkan dengan keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan Pramuka. Pelantikan Mapinas dilaksanakan di Istana Negara dengan Ketua Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh. Pada acara tersebut hadir sekitar 10.000 anggota gerakan Pramuka yang mengadakan apel besar, diikuti dengan pawai pembangunan dan defile, serta penganugerahan panji-panji gerakan Pramuka. Kemudian dilanjutkan dengan berkeliling Jakarta untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Semua ini terjadi tanggal 14 Agustus 1961. Dan peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Perkembangan gerakan Pramuka mengalami pasang surut dari masa ke masa. Peringatan hari ulang tahun gerakan Pramuka ke-45 tahun 2006, Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan revitalisasi gerakan Pramuka yang selanjutnya melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Khusus sejarah Gerakan Pramuka di Jakarta tidak terlepas dari keberadaan kuartir daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta, Warda DKI Jakarta, atau dulu disebut dengan ejaan DKI Jakarta, sejak awal telah berperan penting dalam sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejumlah pemimpin pramuka dari keluarga DKI Jakarta yang juga merupakan tokoh-tokoh nasional dan tidak sedikit yang mempunyai jabatan penting serta aktivitas lain di berbagai bidang. Melalui musyawarah daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta telah terpilih ketua-ketua kuartir daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun 61-63 Kak Dr. Sudarsono, 63-66 Kak Danu Sugito, tahun 66 sampai dengan 73 diketuai oleh Kak Tati Aziz Saleh, tahun 73 sampai dengan 76 diketuai oleh Kak Artati Sudirjo, 76 sampai dengan 87 Kak R. Ali Basyah Satari, 1988 sampai dengan 2001 diketuai oleh Kak Sundoro Samsuri, dan 2001 sampai 2002 diketuai oleh Kak Dr. Andes H. Sugiharto MMMBA. Kemudian 2003 sampai dengan 2013 diketuai oleh Kak Dr. Andes Yudi Suyoto MM. Baru pada tahun 2013 sampai insya Allah 2018 diketuai oleh saya Silviana Murni. Alhamdulillah, itulah sejarah tentang Pramuka di DKI Jakarta. Saya pada saat itu dilantik oleh Bapak Joko Widodo sewaktu beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua Mabida DKI Jakarta bersama dengan 42 pengurus Pramuka kuartir daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta untuk periode 2013-2018, dan alhamdulillah dihadiri 10.000 anggota Pramuka, camat, lurah, dan pejabat lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 di Bumi Perkemahan Cibubur. Untuk itu, kami mohon kiranya Waka Mabida
memberikan arahan sambutan pada apel besar Pramuka DKI Jakarta, Kakak Jarod Saiful Hidayat. Dan saya mengucapkan terima kasih Kak. Di sini juga hadir ibunda kita yang selalu mencintai Pramuka, Ibunda Widodo AS. Di usianya yang sudah lanjut tapi tetap masih mencintai Pramuka. Termasuk veteran Republik Indonesia di bawah pimpinan Kak Suryono beserta ayahanda-ayahanda yang lain selalu hadir dalam setiap hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Hari ini INASGO Indonesia Asian Games Organizing Committee yang diwakili oleh Kak Helen juga hadir ikut merayakan. Saya ingin mengingatkan bahwa kita akan menjadi tuan rumah. Tahun ini ada kegiatan besar yaitu TAFISA, The Association for International Sport for All, olahraga rekreasi masyarakat, yang menghadirkan 110 negara pada tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober. Dan 2018 kita menjadi tuan rumah bersama Palembang untuk menjaga atau kita menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Sekali lagi, terima kasih. 3 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku pembina upacara memasuki mimbar upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor apel Akbar Hari Pramuka ke-55 tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 siap dilaksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Kakak, adik-adik, seluruh peserta apel-abal Pramuka yang kakak banggakan, marilah senang kita mengheningkan cipta, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar para pahlawan bangsa, para pendiri Pramuka terima arwahnya oleh Allah SWT. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Undangan disilahkan. Dan Dasa Dharma Pramuka.
Lapor. Pengucap Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Dharma Pramuka. Siap. Jangan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permufaakatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan setia. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cepat, dan sahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ucapan selesai, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Jalan. Jalan menuju jalan. Pemberian piagam penghargaan Gerakan Pramuka kepada penerima penghargaan dipersilakan menuju tempat. Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta oleh pembina upacara didampingi oleh Ketua Koordinator Daerah Gerakan Pramuka DKI
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. 1945. Vivi Aprilia, penerima pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam pramuka. Yang saya hormati Sekjen Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia, Kakak Rafli Effendi. Yang saya hormati Ketua Keluarga Gerakan Pramuka DKI Jakarta, Kakak Silviana Murni, kakak-kakak para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kakak Endang Sudirman. Yang saya hormati Kepala Dinas Narkotika Cipinang, Kakak Andika. Kepala Rumah Tahanan Pondok Bambu, Kakak Ika. Para peserta upacara Apel Besar Pramuka Jakarta yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melaksanakan Apel Besar Hari Pramuka ke-55 tahun 2016 dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari-hari yang bersejarah ini, saya menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka ke-55 kepada seluruh keluarga besar Gerakan Pramuka Warga DKI Jakarta dengan harapan semoga gerakan pendidikan kepramukaan semakin maju dan berkembang menjadi pramuka garda terdepan pelaku perubahan dalam pembentukan karakter generasi muda. Para peserta upacara, kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang membina generasi muda menjadi insan-insan yang berwatak, yang berkepribadian dan berbudi pekerti luhur, serta memiliki keterampilan hidup. Salah satu tugas utamanya adalah menyiapkan dan membentuk, kader-kader bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas, semangat dan jiwa bela negara, berjiwa sosial, serta tanggap terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Sementara itu, kita cermati saat ini, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh para generasi muda kita ini, khususnya di kota Jakarta, terkait dengan nilai-nilai dan semangat kebangsaan yang semakin menurun. Kemudahan akses informasi dan komunikasi, serta pengaruh globalisasi telah menyebabkan generasi muda Indonesia mengalami internasionalisasi nilai-nilai sosial dan budaya. Apa-apa yang dianggap baik di negara lain, kemudian dianggap baik pula di negeri kita sendiri. Padahal belum tentu apa yang baik di negeri orang lain juga baik diterapkan di budaya kita sendiri. Akibatnya, semangat kebangsaan, bela negara, dan solidaritas sosial mengalami gejala penurunan. Selain itu, ada banyak ancaman yang dihadapi oleh generasi muda kita, seperti ancaman narkoba, sikap konsumtif, dan mudah menyerah. Oleh karena itu, di dalam apel besar Pramuka pada hari ini, saya titipkan kepada semuanya untuk selalu menanamkan
5 nilai utama di dalam pembentukan generasi muda kita sejak dini. Apa nilai utama itu? Yang pertama, tanamkan betul kesehatan kita, kesehatan lahir dan batin. Kita ingin membentuk generasi muda yang sehat lahir dan batin. Sehat jiwanya, kuat jiwanya. Sehat badannya, kuat jiwanya. Yang kedua, marilah kita bentuk generasi muda ini dengan sikap kejujuran, nilai kejujuran, jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain. Yang ketiga, marilah kita bentuk generasi muda kita ini dengan penuh semangat. Semangat yang tidak akan pernah menyerah. Yang keempat, mari kita tanamkan nilai-nilai kerja keras. Kerja keras, kerja keras, dan kerja keras. Tidak ada satupun di dunia ini yang mana keberhasilan itu tidak dilakukan dengan kerja keras. Keberhasilan dan kesuksesan selalu membutuhkan kerja keras dan tidak mudah menyerah. Nilai yang kelima, mari kita bangun generasi muda dan bangsa ini menjadi generasi muda yang toleran dan bersahabat satu sama lain. Kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa yang heterogen, semua bersaudara. Kita memang berbeda-beda, tetapi ingatlah, kita diikat oleh satu kesatuan emosional yang sama sebagai bangsa Indonesia. 5 nilai utama itulah yang saya titip pesankan untuk kita tanamkan kepada pendidikan gerakan pramuka. Sehat lahir batin, jujur, semangat, kerja keras, toleran, dan bersahabat. Saudara-saudara, kakak adikku yang saya hormati, akhirnya kepada setiap anggota gerakan pramuka DKI Jakarta, saya sampaikan pesan dan harapan juga bahwa kalian semua, para pemuda-pemudi Indonesia adalah calon-calon pemimpin bangsa. Calon-calon pewaris masa depan harapan bangsa. Tanamkan dan tingkatkan terus semangat juang, jiwa patriotisme, nasionalisme, dan semangat belajar yang tinggi. Serta memegang teguh janji Tri, Satya, dan Dasa Dharma Pramuka. Selamat kita memperingati Hari Pramuka ke-55 tahun. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih meriah lagi dan kita bisa tunjukkan inilah Pramuka DKI Jakarta yang jujur, yang sehat, bersemangat, kerja keras, dan toleran. Dirgahayu Gerakan Pramuka Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka. Tepuk Pramuka. Pramuka, Pramuka, pelajar muda karena yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan siapkan. Selesai. Siap. Dan Himne Satya Dharma Pramuka, undangan dimohon berdiri.
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku pembina upacara menuju mimbar kehormatan. Menyanyikan lagu Hari Merdeka ciptaan Hussein Mutahar oleh seluruh peserta upacara diiringi oleh korps musik oleh paduan suara dengan konduktor KADI MS. Mari kita duduk, istirahat, di tempat, dan penampilan serta persembahan yang terdiri dari nantinya Kak Sandy. Kak Sandy kan bersama, ada tarian apa Kak Sandy? Tarian tembang foto merupakan tarian konstitusi tarian ini menggambarkan keceriaan dan sendal gurau anak-anak remaja Betawi yang sedang beranjak dewasa divisualisasikan melalui gerakan yang dinamis dengan diiringi musik gambang promo. Kembang artinya bunga, foto artinya
Jakarta Timur. Jakarta. Bapak Ibu kakak adik sekalian, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Nasional. Ya, Pak Gurunya. ABK-nya, anak berkebutuhan khusus. Di Manado ya. Manado. Juara satu Barisan pertama. Terus ya semangat ya. Coba. Ngapalin Pancasila itu berapa? Berapa hari? Defile tunanetra Pancasila. Berapa? 2 hari. 2 hari. Saya berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari band Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Ya, sehari 1 sila. Iya, ini wah, ini kan hebat kakak ya. Luar biasa. Semangat ya. Terima kasih ya sayang ya. Terima kasih. Foto. Oke, terus ya. Terima kasih ya sayang ya. Inspirasi teman-temannya untuk semangat ya. Bapak Ibu sekalian, inilah acara yang akan kita nanti yaitu penampilan kreatif musik fusion dari dan tarian.
dan tali ketebalan ondel-ondel. Ini dia si Jalin Jali. Lagunya enak untuk sekali. Ini dia si Jalin Jali. Lagunya enak, lagunya enak untuk sekali. Sampai sedikit tidak peduli asalkan Tuhan senang di hati. Sampai sedikit tidak peduli asalkan Tuhan senang di hati. Ibu Silvi, Pak Jarod, Ibu Silvi. Ini kayaknya ngambil nggak cukup deh, munduran dikit baru ngambil. Munduran dikit. Apa sustik? Narkoba mau. Narkoba. Prestasi. Lagi bebas kok. Sekarang lagi bebas. Ya. Bapak, Andika, dari Saka Pariwisata. Saka Pariwisata.
Itu ayo telepon ya. Cakap pariwisata, kok cantik ayo. Cantik semua ayo. Cantik ya. Ya, cakap pariwisata ayo. Ada juga kan? Ada lagi mundur dulu ini. Makanya cantik-cantik nih pariwisata. Selamat ya. Tolong. Baca. Ya, tekankan satu, bagaimana kita bentuk generasi muda yang sehat ya, jasmani rohani ya, badannya jiwanya ya. Dua, mereka bersemangat ya. Dan tiga, jujur ya. Yang empat, toleran ya. Dan kelima, kerja keras. Jadi 5 itu yang perlu kita bentuk pada mereka. Pak Sol. Ya. Saya sudah pernah ke LP mereka ya di Cipinang ya, dan mereka nyanyi sangat semangat. Kemudian mereka kasihlah kesempatan untuk bisa keluar ya dari jeratan narkoba ya. Jadi itu korban-korban yang tadi saya sampaikan juga ancaman narkoba. Dan mereka juga berjanji dalam dirinya supaya semangat, supaya betul-betul keluar dari jeratan narkoba. Kita harus dukung mereka. Dan saya tahu bahwa keluar dari jeratan itu bagi mereka tidaklah mudah, butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh semangat. Makanya kita harus kasih semangat pada mereka semua. Dan mereka juga warga negara Indonesia, saudara kita loh ya, tetap kita harus lakukan. Pak, soal warga Jati yang menolak pindah bagaimana? Tidak apa-apa, nanti kami tidak mau. Pak, DPR mengajukan sanksi yang menolak untuk cuti kampanye dalam Ngancam gimana? Ngancamnya gimana? Oh enggak, mengajukan Sanksinya? Loh, untuk cuti kampanye kan dia kan sekarang masih di MK. Keputusannya seperti apa? Ya, kalau misalkan ditolak dan harus cuti ya cuti. Kalau boleh diterima ya nggak usah cuti, gitu aja kok repot ya.